dulu itu di Silem Kerma dalam rangka pelayanan kelembagaan perizinan khususnya banyak hal yang belum tercover secara bisnis proses atau secara layanan realnya itu belum tercover dalam satu sistem Silem Kerma. Jadi masih banyak hal yang dilakukan di luar sistem. Ini kan akan menambah waktu ya, karena banyak sentuhan dari human, dari orang, banyak juga human error di situ, mungkin ada juga delay karena dia di luar sistem, ada keterlambatan waktu dan miss sebagainya. Itu kami harapkan sudah tidak ada di siaga nanti. Jadi kalau kita runutkan dulu, Bapak Ibu sekalian harus mengusulkan rekom ke LLDikti dulu ya. Itu juga LLDikti masing-masing, khusus LLDikti 3 mungkin punya standar sendiri, punya pelayanan sendiri, punya sistem sendiri mungkin. Nah ini Bapak Ibu harus ke LLDikti dulu sebelum bisa masuk atau mengusulkan di siaga. Setelah dapat rekom LLDikti, baru Bapak Ibu login siaga dan mengunggah usulan. Nah, setelah unggah usulan ini, setelah usulan Bapak Ibu masuk, ini ada petugas yang merekap dan menentukan evaluator itu siapa sih. Yang misalnya Bapak Ibu ngusulin ilmu komputer atau sistem informasi, siapa sih evaluator yang bidangnya sama. Ini ada petugas dan ini juga butuh waktu kan. Setelah usulannya terekap, lalu di sistem ada petugas lagi yang harus ngeklik untuk kirim ke evaluator. Setelah itu evaluasinya juga dibagi dua saat itu. Jadi ada evaluasi aspek dosen, akan dilakukan evaluator. Kalau lolos baru masuk ke evaluasi non dosen. Ini juga di sini ada gap, ya ada perbedaan waktu juga dari pelayanannya. Lalu kemudian setelah usulannya selesai di evaluator, ini kita asumsinya usulannya rekom semua ya, disetujui semua. Maka ya ada orang yang harus mengumumkan hasil tersebut, dan ini manual by person, oleh orang. Lalu di luar sistem lagi harus ada yang merekap dan membuat surat untuk dikirimkan ke Banpeta atau Lampetekes. Di sini juga karena kental sekali dengan sentuhan manusia, maka di sini ada waktu yang dibutuhkan untuk memproses hal tersebut. Lalu divalidasi oleh Banpt atau Lampetekes di luar sistem. Lalu balik lagi ke dalam sistem, kita harus merekap lagi hasil validasinya seperti apa. Nah ini juga kan butuh ketelitian ya, dan rentan human error juga saya bilang. Lalu proses SK-nya juga masih di luar sistem, jadi kita kirim secara manual pakai Google Drive ke bagian hukum. Proses SK-nya, proses pengirimannya di Silem Kerma saat itu hanya saja proses SK-nya masih di luar. Nah ini Bapak Ibu, ini yang coba kita efisiensikan siaga. Kenapa tadi poin pertama adalah efisiensi dari siaga, karena kami melihat banyak bisnis proses yang bisa disederhanakan atau bahkan dihandle langsung oleh sistem. Jadi kalau di siaga itu Bapak Ibu setelah registrasi ya, Bapak Ibu semua hanya tinggal login lalu mengunggah usulan. Nah jadi permohonan rekom LLDikti ini tidak di luar sistem dan bukan jadi prasyarat dalam mengunggah usulan. Bentar ya Pak. Ya. Jadi kan ada hal yang berubah di sini. Ini setelah Bapak Ibu mengunggah usulan, maka usulan tersebut LLDikti sudah kita berikan hak akses dan untuk melihat usulan dari Bapak Ibu sekalian. Jadi prosesnya itu setelah Bapak Ibu mengunggah. Jadi kita harap dalam satu kali unggahan itu kan berkasnya saya kira sudah cukup lengkap dan bisa langsung diproses sampai ke ujung. Jadi Bapak Ibu tidak mengunggah di LLDikti dulu dan nanti prosesnya di luar gitu. Kami harap itu bisa mempersingkat dan juga memfilter ya. Karena banyak kasus juga yang di Silem Kerma ini ternyata rekom LLDiktinya
bukan hal yang dimaksudkan gitu. Diunggahnya itu dokumen asal-asalan segala macam. Nah, kami harapkan memang semua usulan sini yang sudah masuk ini sudah clear mendapat rekom LLDT. Jadi Bapak Ibu, setelah proses rekom LLDT ini, setelah Bapak Ibu mengunggah, ini langsung kita kirimkan ke LLDT setempat, tergantung jenis usulan. Apabila LLDT-nya merekomendasi, maka secara otomatis sistem akan menugaskan ke evaluator. Nah, di sini juga ada, tadi mungkin Pak Dedi udah bilang ya, ada smart algorithm. Jadi kita bikin semacam parameter-parameter, gimana sih biar sistem dapat menugaskan dengan sesuai ke evaluator ya gitu. Jadi tidak ada lagi yang manual dalam menentukan evaluator. Nah, sistem ini melakukan mendefinisikan usulan. Nah, ada artificial intelligence bisa kita katakan seperti itu untuk melihat apakah usulan yang masuk itu sesuai dengan bidang ilmu dari evaluator, apakah kesediaan evaluator waktunya ada, apakah load evaluator sedang tinggi saat itu, apakah track record evaluator bagus. Nah, itu di sini sistem akan menentukan itu. Jadi ini secara otomatis. Lalu kalau usulannya ternyata disetujui, jadi evaluasi dosen dan non-dosen ini dijadikan satu ya. Jadi ini juga tidak ada secara manual, evaluasi aspek non-dosen dan dosen ini jadi satu. Nah, di dalam siaga. Lalu kalau ini asumsinya usulannya direkomendasi secara evaluasi dokumen, ini juga secara otomatis akan kami kirimkan untuk validasi akreditasi ke BAN PT atau LAM PT terkait. Jadi kita juga sudah definisikan, nanti kan LAM PT itu banyak ya, harusnya udah mulai efektif tuh setelah bulan ini ya. Nah, nanti kita udah petakan juga tuh prodi, misalnya pendidikan itu ke LAMDIK, nanti prodi teknik ke LAM. Paling enggak suaranya ada masalah sepertinya. Mohon ditunggu Bapak Ibu ya, mungkin paling enggaknya ada masalah. Maaf putus Bapak Ibu. Halo, apa sudah kembali? Ya, sudah Pak. Silakan Pak, dilanjutkan Pak. Baik. Maaf ya putus. Tadi sampai mana tuh? Tadi saya sampai ini ya. Sampai lam teknik. Lam teknik. Nah, jadi pengumuman ini saya udah sampaikan ya, kalau semuanya itu otomatis. Jadi apa adanya pergerakan usulan itu akan langsung diumumkan ke Bapak Ibu pengusul ataupun ke tracking tadi, open tracking di depan itu secara real time. Jadi nggak perlu ada lagi petugas yang mengumumkan hasil. Jadi kita lalu setelah tadi kan kirim ke semua LAM sesuai dengan program studinya ya, bidang studinya. Jadi ini juga tidak ada proses manual di dalam pengiriman ke BAN PT LAM PTKes. Lalu ini setelah dinyatakan lolos validasi akreditasi tersebut dan dinyatakan terregistrasi Bapak Ibu, ini juga sistem
kami sudah terintegrasi dengan sistem Biro Hukum. Jadi sistemnya nanti langsung otomatis mengirimkan data. Mana sih yang mau diizin SK, mana sih yang sudah memenuhi akreditasinya, itu langsung kita kirim ke sistem bagian hukum untuk diproses SK-nya gitu Bapak Ibu. Jadi proses rekapnya ini juga tidak ada. Jadi karena kita langsung mengirimkan data mana prodi atau nanti usulan lainnya yang siap dikirimkan SK, siap dibuatkan SK oleh bagian hukum. Gitu. Jadi memang kalau kita bahas efisiensi tadi makanya karena di sini memang banyak checkpoint dari bisnis proses ini yang kita sederhanakan dan kita bikin di dalam sistem gitu. Semuanya. Lalu ini balik lagi ke sini ya Bapak Ibu. Saya nggak pakai slide. Tadi kan efisiensi. Yang kedua otomatisasi. Tadi sebenarnya sudah saya sampaikan juga. Jadi banyak ini sekalian ya otomatisasi dan integrasi. Jadi tadi saya sampaikan banyak usulan yang checkpoint itu kita sudah otomatiskan. Jadi mulai dari ini kan ada validasi atau verifikasi yang tadinya manual kita bikin pakai screening gitu Bapak Ibu. Sini sudah otomatis. Lalu tadi penugasan evaluator ini juga kita bikin otomatis. Kita bikin sesuai bidang ilmu, ketersediaan evaluator dan parameter lainnya. Lalu ini pengiriman validasi ke Ban PT atau Lelang secara otomatis. Ini adalah pengiriman data SK untuk dibuat SK izinnya secara otomatis. Lalu ke depannya juga kita ingin program studi yang sudah mendapat SK-nya itu lalu langsung otomatis akan tercantum di PD Dikti. Jadi kalau dulu kan memang sistemnya keluar dulu ya, keluar SK-nya, bahkan Bapak Ibu harus melaporkan dulu kadang ke kelembagaan mohon untuk dicantumkan di PD Dikti. Nah itu kan harusnya ya karena bicara data segalanya ada di Siaga, lalu juga sama-sama aktornya juga dari kelembagaan. Jadi kita ingin itu menjadi sesuatu yang otomatis. Lalu selanjutnya adalah integrasi. Tadi mungkin Pak Dini juga sudah bilang kalau Siaga ini terintegrasi dengan PD Dikti dan direktorat lainnya dari Dikti gitu. Nah semuanya itu berpangkal ke PD Dikti semuanya Bapak Ibu. Dari Direktorat Sumber Daya, dari penelitian nantinya dari Belmawa itu kan datanya ke PD Dikti. Nah PD Dikti ini yang kita integrasikan ke Siaga. Tadi contohnya adalah saat ini kan kalau Bapak Ibu daftar atau memasukkan PT itu kita langsung dari PD Dikti. Jadi apa adanya PT yang aktif atau tidak. Lalu ada juga status pelaporan kita gunakan. Lalu dosen-dosennya nanti harus dari PD Dikti. Mungkin secara teknis nanti ya dilihat. Sinergi ini aplikasi untuk tracking SK yang sudah jadi dan juga untuk sistem pembuatan SK yang tadi saya sampaikan oleh bagian hukum. Nanti kita terintegrasi juga. Ini tanda tangan elektronik. Jadi kami harap tanda tangan yang selama ini merupakan tanda tangan basah, dan itu kan butuh waktu ya prosesnya di luar sistem. Itu nanti kita integrasikan juga semua tanda tangan di dalam Siaga itu pakai tanda tangan elektronik agar lebih cepat. Lalu di sini ada dashboard Bapak Ibu mungkin. Ini Siaga ya dashboard. Jadi ini datanya dari PD Dikti sebenarnya Bapak Ibu. Ada namanya aplikasi dashboard dari Dikti. Ini merupakan visualisasi data dari PD Dikti dan sistem-sistem lainnya. Nanti ini ke depannya karena sudah terintegrasi kami harapkan ini jadi bahan pengambilan keputusan. Kami harapkan. Nanti saya bahas lebih lanjut. Oke, nanti ke depannya juga ingin integrasi. Ini masih in progress dengan Kemkumham terkait yayasan. Satu Dikti ini ada super app-nya Dirjen Dikti, nanti ada satu aplikasi yang memuat semua layanan dari direktorat-direktorat lainnya, nanti bisa tracking usulan di Siaga juga. Di sini ada Pindai dan Sidali. Jadi nanti kalau Bapak Ibu, nanti kan kita ada sistem semacam pelaporan kalau ada PT bermasalah, kalau ada
data-data bermasalah itu nanti akan masuk ke layanan namanya Sidali. Nah itu nanti juga kita minta datanya. Jadi data-data ini akan kita gunakan untuk screening ketika ada PT yang dianggap bermasalah atau atau lainnya, nanti kita akan cut, nggak bisa mengusulkan gitu Bapak Ibu. Lalu ini juga ada integrasi dengan layanan Litbagah lainnya. Nanti kita menjelaskan. Jadi kurang lebih sih itu. Yang terakhir adalah transparansi. Transparansi ini mungkin Bapak Ibu lihat ya, di sini ada tracking usulan. Nah, ini juga menjadi salah satu masalah di kita ya. Karena dulu itu saya buka-bukaan aja Bapak Ibu. Dulu itu memang bisa dibilang ada gap informasi antara Bapak Ibu. Bahkan informasi itu bisa menjadikan komoditas gitu. Karena ada pihak-pihak lain yang bisa dibilang padahal dia nggak ada kaitannya dengan kita, tapi karena dia tahu alurnya segala macam, mengaku seolah-olah orang dikti dan berpura-pura menjual informasi. Jadi sekarang itu konsep dari pimpinan kita, bahkan Pak Direktur, ya udah kita buka aja informasi semuanya, tracking usulan secara bebas, secara publik gitu. Jadi nggak ada yang ditutupi dan semuanya bisa lihat siapapun. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini, ngetik universitas ya keluar semua nih usulan-usulannya. Nah, jadi kami harap ini juga nanti nggak perlu ada percaloan lagi yang mengaku tahu informasi segala macam. Bapak Ibu semua bisa lihat di sini. Kalau Bapak Ibu pernah belanja online, mungkin ya kalau tracking barang itu kami konsepnya seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa lihat nih langsung. Ini secara real time ya. Ini tanpa login Bapak Ibu bisa ngecek di sini. Jadi kita ingin semuanya transparan, apa adanya kita umumkan ke publik. Gitu. Lalu selanjutnya adalah udah 4 konsep besar itu yang kami coba terapkan di Siaga.